Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pemakaian huruf kapital dan miring. Di kelompok kami ada Elena Zakiah Ramadanti, Enda Setiawati, Farisa Hasnahania, Fatimatul Hudaifah, Fazil Sekar Alifah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Febrianti Ariana Putri. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Kak Endah. Kepada Kak Endah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada operator yaitu Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu huruf kapital. Baik, slide selanjutnya. Ya, huruf kapital pada umumnya sering disebut sebagai huruf besar. Jadi, apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf yang memiliki bentuk khusus dan biasanya huruf tersebut digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam suatu kalimat. Jadi huruf kapital, definisi sederhana tentang huruf kapital di sini itu jadi pada suatu kalimat di kata pertama itu terdapat huruf besar. Nah, huruf besar tersebut sering diucapkan sebagai huruf kapital. Seperti itu. Slide selanjutnya. Lalu, adapun aturan pemakaian huruf kapital. Aturan pemakaian huruf kapital itu memiliki 15 cara. Antara lain, cara yang pertama, huruf kapital biasa digunakan sebagai huruf pertama pada suatu kalimat. Contohnya, dia menangis. Nah, dari kata dia, huruf D tersebut ditulis huruf kapital karena huruf D tersebut berada di awal kalimat. Yang kedua, pemakaian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama ketika kita menemui suatu kalimat yang terdapat tanda petik pada kalimat tersebut, seperti kapan kita pulang. Nah, pada kata kapan, huruf K-nya itu alangkah baiknya kita jadikan huruf kapital agar huruf tanda tersebut sebagai ciri apabila huruf kapital tersebut ada pada kalimat tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu digunakan sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, terus ya pokoknya yang berhubungan dengan nama Tuhan itu pasti depannya huruf kapital seperti Allah gitu ya. Islam, Kristen, Yesus, pasti depannya itu depan dari katanya itu harus dibubuhi huruf kapital. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya. Lalu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada suatu gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, seperti Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan, S yang terdapat pada kata tersebut itu sebaiknya digunakan huruf kapitalnya agar menjadi penanda bahwa oh, itu gelar dari nama orang. Hasanuddin, haknya diberi tanda huruf kapital agar orang-orang itu mengetahui bahwa oh, ini tuh nama orang gitu. Nah, lalu yang kedua, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada nama seseorang. Kita biasanya sering menjumpai nama orang diberikan huruf kapital di awal katanya gitu ya. Nah, seperti Hans, Eliza, Brandon, seperti itu. Lalu
Huruf kapital juga digunakan sebagai unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, serta nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, contoh yang di bold itu adalah contoh-contoh dari huruf kapital. Slide selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fazia Sekar. Kepada Fazia Sekar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Febri sebelumnya. Selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Sebagai contoh, Indonesia dan suku Sunda. Dalam contoh tersebut, kita dapat melihat Indonesia huruf I-nya dibesarkan dan suku Sunda huruf S-nya yang dibesarkan. Yang kedua yaitu digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, peristiwa, sejarah, dan hari raya lainnya. Contohnya seperti tahun Hijriah, hari Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, dan hari Kamis. Terus selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Sebagai contoh Banyuwangi dan Danau Toba. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Elaina. Kepada Elaina dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk Febri dan materinya akan dilanjutkan oleh saya. Dan selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama pada nama negara, lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Sebagai contoh, terdapat Republik Indonesia, itu dibuat huruf kapitalnya pada huruf pertama, yaitu di R, di bagian kata Republik. Dan yang kedua ada contoh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, digunakan sebagai huruf pertama, singkatan nama gelar, pangkat, serta sapaan. Sebagai contoh, SE itu adalah sarjana ekonomi, DR doktor, dan NY itu nyonya. Dan yang terakhir itu ada digunakan sebagai huruf pertama di setiap kata yang disebutkan secara berulang, yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya. Digunakan sebagai huruf pertama, kata petunjuk kekerabatan seperti Bapak, Ibu, dan lain. Sebagai contoh, itu ada apa, Bu? Huruf kapitalnya itu digunakan pada kalimat dalam sifat orang ya. Terus yang kedua itu digunakan dalam nama buku, majalah, dan surat kabar, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, dan yang terakhir itu digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Sebagai contoh, sudahkah Anda tahu? Huruf kapital itu terdapat di bagian kata Anda di huruf A. Terima kasih Elena untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Fatimatul. Kepada Fatimatul dipersilahkan. Baik. Pengertian huruf miring. Jadi huruf miring adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Aturan pemakaian huruf miring. Adapun untuk tata cara pemakaian huruf miring diantaranya yaitu penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, surat kabar Suara Rakyat.
Untuk materi selanjutnya, sekaligus materi terakhir akan dipaparkan oleh Farisa Hasna. Kepada Farisa Hasna dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang huruf miring untuk membusikkan huruf. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau membusikkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Kata bukan menipu dituliskan dengan huruf miring karena untuk menegaskan bahwa dia bukan pelaku menipu, tetapi dia adalah korban yang ditipu. Dan yang terakhir yaitu huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Cacingnya mangosama. Kata Cacingnya mangosama bertulisan miring karena kata tersebut merupakan sebuah nama ilmiah dari buah manggis. Baik, mungkin cukup dari kami untuk materi yang kami paparkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.